Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angklung sebagai salah satu jenis alat musik yang unik dengan memiliki kelebihan dan kekurangan merupakan kekayaan budaya yang perlu kita lestarikan dan terus-menerus kita kembangkan. Apalagi sejak 10 tahun yang lalu UNESCO telah mengukuhkan angklung ke dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia, Intangible Cultural Heritage of Humanity, sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Sehingga sejak saat itu bangsa Indonesia mulai bangkit untuk melestarikan alat musik ini. Sejalan dengan perkembangan zaman, angklung terus berkembang dan banyak sekali hasil-hasil inovasi dari berbagai kalangan masyarakat. Meskipun berdasarkan kajian saya pribadi, jika melihat proses sejarah perkembangan angklung ini terjadi perubahan yang sangat signifikan dan luar biasa dan dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama dari fungsi, kemudian dari musik, dan dari segi konstruksi. Dari sisi fungsi, ada satu proses perubahan yang signifikan manakala angklung yang dulu sebagai angklung tradisional atau angklung buhun yang hanya difungsikan sebagai salah satu sarana ritual atau syiar agama, bahkan telah terjadi penurunan apresiasi terhadap alat musik ini, misalnya digunakan oleh baramaen atau pengamen untuk mencari nafkah. Namun ketika ada seorang kreator, komposer, budayawan, bahkan pahlawan budaya yaitu Mbak Daeng Sutigna, angklung ini menjadi terangkat kembali dengan difungsikannya sebagai salah satu alat musik yang bisa dimainkan dan dipertunjukkan, bahkan menjadi alat pendidikan. Dan sampai sekarang meskipun masih digunakan untuk mencari nafkah dari dunia hiburan, tetap angklung ini lebih berkelas. Musik, perubahan dan inovasi diawali pula oleh Pak Daeng Sutigna. Ini juga merupakan satu perubahan yang signifikan dan monumental, yang tadinya hanya berupa alat pengiring lagu sederhana, lagu-lagu buhun, atau lagu sakral, atau bahkan lagu yang bernuansa religi, dengan jenis musik yang sangat sederhana, monoton, dan kurang bisa diapresiasi oleh kalangan musik industri seperti sekarang ini. Tetapi menjadi alat musik yang bisa memainkan, mengiringi, bahkan berkolaborasi dengan jenis musik lain yang beragam dan yang luar biasanya bisa dijadikan sebagai salah satu aset industri dalam dunia entertainment. Pak Daeng juga merupakan inovator pertama yang memberikan satu perubahan besar pada sisi konstruksi angklung yang semula berupa alat musik yang agak sulit untuk dibawa, bentuknya yang sederhana dengan perlengkapan atau aksesoris yang cukup sulit, dimodifikasi menjadi alat yang simpel, mudah dibawa dan mudah dimainkan mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Dari proses perkembangan ini sampai saat ini banyak melahirkan inovator-inovator terutama dari sisi musik dan konstruksi. Banyak sekali karya-karya musik angklung yang bisa masuk ke dalam dunia industri, bisa berkolaborasi dengan alat musik lain, bahkan sampai dengan orkes simfoni besar. Dari sisi konstruksi, telah muncul angklung-angklung yang memakai rangka misalnya atau ancak, sehingga satu orang bisa memainkan lebih dari 10 angklung. Bahkan angklung toel yang cukup dengan satu orang itu bisa memainkan sebuah karya musik secara keseluruhan. Atau arumba atau jenis angklung dalam bentuk robot misalnya. Bahkan sampai bentuk angklung aplikasi dalam dunia digital. Berdasarkan pengamatan saya bahwa sampai saat ini memang belum ada satu perubahan yang signifikan dari sisi fungsi ya, sehingga menjadi stuck dalam dunia entertainment saja atau hiburan. Hal ini karena proses yang terjadi dalam dunia musik angklung hanya berupa pelatihan-pelatihan dengan tujuan hanya pertunjukan, dan apapun itu semuanya hanya pertunjukan saja. Mulai dari konser seperti biasa, atau bentuk kolaborasi, atau dalam bentuk sajian teater, misalnya opera angklung, bahkan lomba-lomba juga bernuansa pertunjukan. Tidak ada satu inovasi yang membuat fungsi angklung menjadi lain dan baru. Misalnya dunia pendidikan, kita jangan terlalu diuntungkan bahwa angklung memiliki nilai filosofi pendidikan yang tinggi. Dan selama ini nilai yang digembor-gemborkan
baru sekitar nilai pendidikan secara sosial saja. Tidak spesifik pada pendidikan musik itu sendiri. Bahkan untuk nilai yang sudah diinovasikan oleh Pak Daeng sendiri juga semakin memudar. Betapa kurangnya sekarang angklung dalam bentuk orkestra yang melibatkan banyak orang sehingga interaksi sosialisasi itu terjadi. Tapi sekarang dengan angklung toel, orang hanya cukup 1 orang, 2 orang. Tidak ada interaksi sosial, tidak ada nilai sosial di situ. Jangan-jangan beberapa waktu mendatang angklung menjadi stuck dan bosan. Sehingga pelestarian dan alat budaya ini menjadi hilang tak terasa dan tanpa kita sadari. Berdasarkan kajian dan hasil penelitian saya memiliki satu alternatif perubahan fungsi di mana difungsikan angklung sebagai sebenar-benarnya sebagai alat pendidikan musik. Angklung as a music education tools. Optimizing musical instrument as a means to improve student musical knowledge. Tapi ya ini memerlukan satu diskusi yang sangat lama sebetulnya. Tapi maka dari itu mari kita bersama-sama membuat satu terobosan baru dengan angklung ini. Semoga saja kita bisa menjadi satu inovator, menjadi satu menjadi satu pencetus bahwa angklung ini tidak hanya peruntukan fungsinya hanya untuk dunia hiburan saja, tapi berkontribusi pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan musik angklung. Selamat Hari Angklung, semoga angklung terus berjaya dan terus berkembang. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, terutama dari Taman Mini Indonesia Indah yang sudah mempelopori kegiatan ini. Semoga saja kita bisa berkontribusi, bisa mengembangkan angklung dan melestarikan angklung untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.